Good morning, anak Miss kelas 9. Hari ini kita akan belajar kembali tentang biologi sebagai lanjutan dari materi kita yang sudah kita lalui semalam. Anak Miss, materi kita sekarang adalah alat reproduksi. Alat reproduksi itu pada pria dan pada wanita, atau sering juga disebut alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Dan kali ini kita hanya membahas alat reproduksi pada laki-laki. Nah, alat reproduksi pada laki-laki itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat reproduksi yang berada di luar tubuh. Yang kedua, alat reproduksi yang berada di dalam tubuh. Jadi yang di luar itu maksudnya adalah yang bisa dilihat secara langsung. Sedangkan yang bagian alat dalam itu alat reproduksi dalam yang kita nggak bisa lihat secara langsung dari luar. Oke, sekarang kita perhatikan dulu alat reproduksi yang ada di luar tubuh pada laki-laki itu ada satu disebut dengan penis. Nah, penis ini dia tersusun dari bagian otot yang agak keras. Nah, penis ini berfungsi sebagai pelepasan akhir dari saluran yang membawa sperma, dan juga dari sana dilepaskan air seni atau urin. Itu fungsi daripada penis. Kemudian alat reproduksi kedua yang berada di luar tubuh adalah skrotum. Skrotum itu dia berupa sebagai pembungkus, ibaratnya pelindung gitu. Apa bagian dalam dari skrotum ini? Terdapat testis yang berjumlah 2. Nah, jadi skrotum ini berperan di situ sebagai pengatur suhu agar bisa memproduksi sperma dengan baik. Sekarang kita akan melihat atau membahas tentang alat reproduksi pada pria atau laki-laki itu yang disebut di bagian dalam. Itu alat reproduksi bagian dalam tadi ada bernama testis yang jumlahnya 2. Testis ini berfungsi sebagai menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, alat dalam itu bernama epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang sangat pendek dan juga sempit. Nah, hanya panjangnya kira-kira lebih kurang 4 cm. Fungsinya epididymis ini sebagai tempat penyimpanan sementara sperma atau juga disebut sebagai pematangan sperma. Lalu yang ketiga adalah vas deferens atau saluran sperma. Ini berperan sebagai lanjutan dari epididymis, berarti dia berperan sebagai jalan atau saluran bagi sperma dari epididymis menuju penis. Lalu ada yang bernama uretra, itu adalah merupakan saluran akhir dari bagian ini yang berada masih di penis. Dari sana akan mengalir sperma juga, dan juga dari sana akan mengalir urin yang menuju akhir ke penis. Nah, demikian anak Miss untuk alat reproduksi dalam. Selain yang
Miss sebutkan di atas tadi, ada kelenjar 3 macam dalam sistem reproduksi pada laki-laki atau pria, yaitu kelenjar vesicula seminalis yang menghasilkan zat yang berfungsi untuk perkembangan sperma. Lalu yang kedua adalah kelenjar prostat yang menghasilkan zat yang bersifat asam, dan yang ketiga kelenjar Golgi yang berfungsi menghasilkan zat bersifat basa. Oke nah Miss, pelajaran kita hari ini cukup sekian dulu dan kita lanjutkan di minggu